Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Maka jangan sampai ahli waris menghalangi pelunasan utang setelah meninggalnya mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan amal yang saleh dari ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Untuk bisa memahami, coba kita perhatikan contoh berikut. Menjelang wafatnya, Pak Ahmad berwasiat di hadapan dua anak lelakinya. Dan ketika itu ada Pak RT dan Pak Kaum. Pak Ahmad berwasiat kepada dua anak lelakinya agar setelah beliau meninggal dunia, uang senilai 10 juta di tabungannya diserahkan ke Andi, anak angkatnya. Baik, dalam kejadian ini ada beberapa posisi. Pertama, kedua anak lelaki Pak Ahmad disebut sebagai penerima amanah wasiat, al-wasi. Yang kedua, Pak RT dan Pak Kaum. Ini yang disebut dengan saksi wasiat. Sehingga bukan beliau yang dipesani, tapi beliau hadir di tempat itu untuk melihat bagaimana orang ini berwasiat. Yang ketiga, ada Andi sebagai penerima wasiat. Berarti posisi Andi di sini adalah al-musa lahu. Kita bisa tambahkan yang keempat, Pak Ahmad sendiri sebagai apa? Pemberi wasiat, al-musi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai bab tentang masalah wasiat, dan berikutnya beralih ke pengantar ilmu waris. Namun insya Allah bagian ini kita akan bahas di pertemuan yang lain insya Allah ta'ala. Dan Anda bisa pelajari ulang terkait fikih wasiat, insya Allah tidak cukup rumit. Selain beberapa kaidah ringan, kaidah ringkas yang kemarin sudah kita berikan. Misalnya wasiat yang lebih dari sepertiga, maka ditunaikan maksimal sepertiga. Kelebihannya menggantung kepada kerelaan ahli waris. Kemudian kaidah yang lain, jika wasiat itu batal, maka dikembalikan kepada ahli waris, sehingga nanti dia dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Kemudian juga diperhatikan beberapa syarat wasiat. Termasuk diantaranya adalah al-musi, orang yang memberi wasiat, dia tidak membatalkan wasiat itu. Kalau dia membatalkan atau mengingkari, maka wasiatnya menjadi tidak berlaku. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi, untuk pembahasan pengantar ilmu waris, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin menyampaikan sesuatu. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wasiat boleh dirubah atau dibatalkan. Apakah yang berwasiat tersebut tidak termasuk ingkar janji atau berdosa? Nah,
Wasiat boleh diubah atau dibatalkan. Apakah ini tidak termasuk ingkar janji? Jawabannya tidak. Pendapat yang benar tidak. Bahkan hibah termasuk tidak termasuk ingkar janji ketika dibatalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh jumhur ulama. Jika ada orang yang mengatakan, saya akan kasih kamu HP. Maka itu sama sekali tidak lazim, tidak mengikat. Sama sekali tidak mengikat, sehingga pihak yang diberi tidak berhak untuk nuntut. Dan pihak yang memberi, kalaupun dia batalkan, dia tidak berhak untuk dituntut. Karena sifatnya tidak lazim. Nah, apakah dia termasuk menipu ataukah tidak? Bukankah salah satu di antara ciri orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia bicara dusta, kalau dia berjanji, sukanya mengingkari. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tanda ini berlaku apabila ketika dia menyampaikan itu niatnya menipu, maka dia termasuk orang munafik. Tapi kalau dia ketika menyampaikan itu serius, cuman setelah itu berubah pikiran, maka dia tidak termasuk ciri orang munafik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berwasiat kepada Aisyah akan memberikan sekian kintal bahan makanan yang ada di kota Aliyah. Sampai Abu Bakar menjelang wafatnya itu belum diserahkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar meminta jadikan itu sebagai warisan dan silakan dibagi berdasarkan kitabullah. Sehingga di sini jamaah, bahwasanya orang yang berwasiat sesuatu, kemudian dia berubah pikiran, lalu nggak jadi berwasiat, tidak termasuk di antara bentuk mengingkari janji yang terlarang. Jika itu terlarang, maka berarti Abu Bakar berdosa dalam kondisi ini. Padahal itu dilakukan di akhir hayat beliau, radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya kita baca yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nilai hibah atau wasiat untuk semua penerima hibah atau wasiat yang hubungan keluarga dengan si mayat sama? Para menantunya, para cucunya, para anak angkatnya, dan lain-lain juga harus sama. Wasiat itu diberikan kepada non ahli waris, selain ahli waris. Nah, selanjutnya ketika ditujukan kepada penerima tertentu, saya berwasiat 10 juta kasihkan ke si A. Dan si A itu bukan ahli waris. Apakah dia juga harus ngasihkan ke si B, C, D, E yang juga bukan ahli waris? Jawabannya tidak harus. Beda dengan hibah untuk anak. Kalau hibah untuk anak wajib rata. Sehingga satu dikasih, maka yang lain juga harus dikasih. Kalau wasiat, boleh ditujukan kepada salah satu orang, dan tidak harus dia ngasih yang lain. Wallahu a'lam. Apakah boleh orang tua menjual hartanya kepada anaknya? Jawabannya boleh. Karena ketika orang memiliki harta, dia boleh menjualnya ke orang lain. Dan transaksi jual beli antara orang tua dan anak itu tidak dilarang dalam syariat kita. Karena masing-masing adalah orang yang jaiz tasarruf, yang berhak untuk mentransaksikan hartanya. Baik dijual ke anaknya atau dijual ke yang lain. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada seorang ibu menjual hartanya kepada anak satu-satunya, kemudian setelah dibayar, lalu ibu itu meninggal. Maka harta warisnya tetap jatuh ke anak dan juga jatuh ke selain anak. Karena ketika anak perempuan cuma satu, dia hanya mendapatkan setengah, sisanya nanti diserahkan kepada saudara-saudara mayit. Wallahu alam. Baik, untuk kasus yang pertama, alhamdulillah saya teringat dengan pertanyaan penelpon sebelumnya ya.
beliau mendapatkan satu informasi dari seorang ustadz. Jika orang tua sudah menghibahkan rumah kepada anak, apakah orang tua harus keluar dari rumah itu? Sebenarnya, ini kembali kepada posisi hibah. Hibah itu baru dianggap mengikat dan sah jika terjadi perpindahan hak milik. Terjadi takobud. Wat takobudu bihasabihi. Dan takobud itu berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lain. Untuk objek yang dia mudah dipindahkan, seperti HP. Dan HP itu kan tidak punya pelengkap surat. Beda dengan motor, mobil, atau kendaraan yang lainnya. Jika orang tua menghibahkan HP kepada anak, maka baru sah sebagai hibah yang memindahkan hak kepemilikan jika sudah terjadi takobud. Dan takobudnya HP ya berarti dia diserahkan utuh. Ini HP. Diterima oleh anak dan selanjutnya jadi hak milik anak. Kalau bentuknya kendaraan bermotor apa? Kendaraan bermotor bentuknya ya jika orang tua dan anak itu tinggal satu rumah misalnya. Ini mobil tak kasihkan ke kamu. Mereka tinggal satu rumah. Kan tidak harus mobil dikeluarin dulu pindah ke garasi tetangganya. Dah itu jadi milik kamu. Tidak harus. Tetap ada di garasi rumah. Lalu orang tua ngasih STNK, BPKB, kunci dah. Ini komplit. Sudah jadi milik kamu. Sah sebagai takobud. Meskipun mobilnya tidak geser. Apalagi yang bentuknya properti. Kalau bentuknya properti, maka apa yang mewakili takobud dengan keberadaan properti? Biasanya Pak, ya sertifikat langsung balik nama. Nah, baik, berarti hibah bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Sertifikat dikasihkan, langsung balik nama. Nah, di proses balik nama, kan ada apa misalnya pajak-pajak ya. Kalau jual beli, kalau hibah, wallahu alam, katanya nggak ada pajak. Maka bisa langsung diproses balik nama. Meskipun orang tua tetap tinggal di situ. Di masa silam, jual beli properti, jual beli rumah, terjadi takobud terhadap rumah itu at-takhliyah. Itu di masa silam. Karena dulu tidak ada surat bukti seperti sekarang, sertifikat tanah, sertifikat bangunan, dan seterusnya. Dulu nggak ada. Sehingga dianggap deal telah terjadi perpindahan hak milik jika ada takhliyah. Apa itu takhliyah, Pak? Mempersilahkan pemilik yang baru untuk menempati. Dan itu konsekuensinya pemilik lama meninggalkan tempat itu. Sehingga kalau si A menjual rumahnya kepada si B di zaman dulu, yang itu tidak ada sertifikat, maka setelah deal transaksi, mereka kesepakatan kapan saya bisa menerima rumah itu. Kapan kita bisa takobud. Si A misalnya ngasih batas waktu untuk pindahan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari si A pindah, udah rumah ada kosong. Nah, mengosongkan rumah itu namanya takhliyah. Selanjutnya si A menghubungi si B, silahkan kamu tempati rumah itu. Begitu si B menempati rumah itu, selesai. Terjadi takobud serah terima. Itu dulu. Sekarang, ini kadang tidak dilakukan dengan cara tadi, dengan cara takhliyah. Sehingga sekarang bisa bentuknya serah terima kunci. Rumah udah jadi, kemudian sertifikat sudah terbit, diserahkan kuncinya udah. Padahal bisa jadi pembeli belum masuk rumah itu, sama sekali tidak langsung tinggal di rumah itu. Sah-sah saja. Dan itu termasuk juga bentuk takobud. Fattaqabudu bihasabihi. Sehingga untuk takobud itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat dan berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lain. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan tentang, ini cukup banyak tadi, saya catat ada 4 ya. Ada seorang ortu, yang pertama ada seorang ortu yang memiliki 3 rumah, rumah utama dan 2 rumah kontrakan.
Jika ortu memberikan hibah kepada salah satu anak, konsekuensinya dia juga harus ngasih kepada anak yang lain. Tapi anak-anak itu sudah kaya. Tidak boleh kayak gitu. Meskipun dia sudah kaya. Kaya itu kan haknya Allah membagi harta membagi rezeki kepada masing-masing hambanya. Anak pertama membutuhkan, anak kedua membutuhkan, anak ketiga kaya, anak yang keempat kaya misalnya. Lalu ortu ingin memberikan harta kepada anak pertama dan kedua. Ketiga dan keempat nggak dikasih. Ini kalau nilainya besar ya, kalau nilainya kecil sih tidak ada masalah. Nilainya besar. Jika dua anak terakhir tidak dikasih, maka ya, dua anak terakhir ini diminta kerelaannya. Orang tua menyampaikan, ya, itu kasihan abang-abang kamu, kasihan kakak kamu, dia pendapatannya kurang, nggak punya banyak harta, kesejahteraannya tidak sebagaimana kamu. Lalu orang tua minta, boleh nggak sawah ini saya bapak kasihkan ke kakak kamu. Kemudian pekarangan ini saya bapak kasihkan ke kakak kedua. Kalau mereka ridho dan tidak ada unsur terpaksa, sah sebagai hibah. Sehingga meskipun itu dikasihkan kepada sebagian anak yang lain nggak dikasih, tapi yang nggak dikasih ridho, sah sebagai hibah. Tidak masalah, lanjutkan. Baik. Karena Nabi SAW menyebut bahwasanya memberikan sebagian dan tidak memberikan kepada anak yang lain itu sebagai tindakan kezaliman. Berarti penyelesaiannya adalah jika pihak yang dizalimi ridho, selesai masalah. Yang kedua, jika pihak yang dizalimi tidak ridho, maka mereka berhak untuk minta kepada saudaranya. Oh, kamu dikasih saya kok tidak? Nah, dan saudaranya membalas, nah kamu kan kaya. Loh, masalah kaya miskin itu kan Allah yang bagi rizki. Tapi ini hukum tersendiri untuk masalah hibah. Ya. Jika tidak ridho, dia berhak untuk nuntut. Selanjutnya, ayah meninggal dan beliau berpesan agar anak-anaknya pulang kampung, memperkenalkan cucu-cucunya kepada kerabatnya. Apakah ini wasiat? Ini sebenarnya sifatnya pesan moral. Dan bisa kita anggap itu sebagai wasiat pesan moral. Namun apakah wajib untuk dilaksanakan ataukah tidak? Wasiat yang wajib ditunaikan jika bentuknya adalah pesan moral, maka kembali kepada kondisi apakah itu memberatkan ataukah tidak. Ya. Jika itu memberatkan, maka boleh untuk tidak ditunaikan. Tapi kalau tidak memberatkan, harus ditunaikan. Dan kami minta sebaiknya dilakukan dalam rangka untuk nyambung silaturahmi. Anda punya kerabat, punya keluarga di kampung. Silakan pulang, perkenalkan diri Anda kepada keluarga Anda, kemudian juga anak-anak, biar tetap terjadi jalinan silaturahmi yang baik. Selanjutnya, ibu berpesan 40 hari nanti akan dilakukan yasinan. Ya jelas ini kemarin sudah kita bahas ya. Mungkin bisa disampaikan kepada ibu, gimana kalau misalnya bentuknya sedekah atau wakaf atas nama bapak agar amalnya lebih abadi. Kalau ibu bersedia, walhamdulillah. Kan yang penting ngirim pahala untuk bapak. Maka Anda bisa sediakan sekian rupiah dari hartanya bapak, terus diwakafkan ke YAAI, Yayasan Amal Abadi Indonesia. Atau diwakafkan ke tempat-tempat yang lain. Atas nama bapak. Insya Allah, pahalanya akan terus mengalir menjadi amal jariah. Namun kalau dibagikan dalam bentuk buku seperti tadi, yang kami jumpai, buku itu numpuk banyak dan tidak dibaca. Bacanya cuma pas acara saja, setelah itu ditinggal. Yang kami jumpai. Kadang ada sebagian rumah itu, ada satu rumah yang punya buku Yasin banyak sekali ya.
Karena setiap peringatan dia dapat ditumpuk. Ini ngapain kok dicetak berulang kali? Kenapa nggak pakai mushaf Quran saja? Padahal ini sudah numpuk banyak. Artinya dilihat dari efisiensinya, kelihatannya tidak efisien. Apalagi yang menerima kadang nggak bisa baca. Wah, cuman lihat fotonya saja. Terus ngikuti Pak Kaum. Sehingga Pak Kaumnya baca, dia ikut baca. Cuman nggak jelas. Tajwidnya nggak karuan, dan seterusnya. Sampaikan ke ibu, bisa nggak misalnya kita ubah jadi wakaf Quran? Wakaf Quran untuk pondok pesantren tahfidz. Masya Allah, cakep. Sehingga jadi amal yang lebih panjang usianya dan memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Bagian terakhir, Anda mau menjual rumah tapi konsumennya pakai KPR. Ini dulu sudah pernah kita sampaikan. Solusinya adalah Anda minta kepada calon konsumen, pokoknya saya hanya terima duit dari kamu. Kamu cari duit dari mana terserah. Sehingga Anda tidak berurusan dengan kegiatan bank. Dia mau berurusan dengan bank terserah dia. Tapi Anda sama sekali tidak berurusan dengan bank. Dan Anda sampaikan tidak mau berurusan dengan bank. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka Anda tidak terlibat dalam transaksi riba dan juga tidak menjadi saksi riba. Tapi kalau misalnya dia minta, saya pinjam sertifikat dulu. Wah, jangan dikasih. Bahaya juga kan? Di samping itu bisa jadi dia akan pakai untuk utang bank. Nanti Anda akan dipanggil. Minimal daftar hadir. Tapi jangan mau karena itu jadinya menjadi saksi transaksi riba. Wallahu a'lam. Si A memiliki 2 anak. 1 anak laki-laki, anak kandung. 2 anak perempuan, anak angkat. Anak laki-laki kandung, anak perempuan angkat. Baik. Siapa yang berhak dapat warisan? Anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan angkat nggak dapat warisan jika tidak ada hubungan kekerabatan yang lain. Kemudian menjelang wafatnya, si A mengumpulkan saudara-saudaranya dan juga 2 anaknya tadi, anak kandung dan anak angkat, dan menyampaikan bahwasanya rumah 1, rumah yang pertama ini nanti dikasihkan anak laki-laki. Rumah yang kedua dikasihkan anak perempuan yang angkat tadi. Apakah ini sebagai hibah atau bagaimana? Yang saya tangkap tadi, ibu menyampaikan kalimatnya adalah nanti rumah ini. Kalimat itu menunjukkan bahwasanya itu wasiat. Kalimat itu menunjukkan bahwasanya itu wasiat. Apalagi itu dilakukan di depan banyak keluarga dan penyerahannya menunggu setelah wafat. Berarti itu wasiat, bukan hibah. Baik, karena itu wasiat, maka tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Karena nanti perhitungannya pakai perhitungan warisan, bukan wasiat. Dan boleh diberikan kepada selain ahli waris. Nah, selain ahli waris di sini adalah anak perempuan tadi. Sudah? Sekarang diukur. Total nilai wasiat berapa? Total nilai harta peninggalan orang ini berapa? Misalnya totalnya 2M. 1M rumah pertama, 1M rumah kedua. Ya, kita tidak perlu merinci detailnya, tabungannya dan seterusnya. Ya, ini informasi biar gampang hitungnya saja. Baik, berarti sah sebagai wasiat untuk anak perempuan karena dia bukan ahli waris. Namun nilainya lebih dari 1/3 karena dia ngasih setengah. Karena nilainya lebih dari 1/3, maka yang setengah itu dipotong dan dijadikan maksimal 1/3. Selanjutnya sisanya ini dikembalikan kepada anak laki-laki. Apakah setuju, ridho, itu dikasihkan ke anak angkat perempuan, ataukah tidak ridho? Kalau dia ridho, kasihkan ke anak perempuan yang merupakan saudara, yang merupakan anak angkat dari ayahnya. Selesai masalah. Tapi kalau dia tidak ridho, maka anak perempuan tadi hanya mendapatkan setengah dari, ya, atau hanya mendapatkan 1/3 dari total harta yang ditinggalkan oleh si A. Nah, selanjutnya, ini ada anak laki-laki 1, dia mendapatkan warisan semuanya. Karena dia
sebagai asobah yang sendirian, sehingga tidak ada pihak lain yang berhak mendapatkan warisannya. Wallahu a'lam. Yang ditanyakan oleh penanya terakhir tadi adalah kurang lebih seperti ini. Si A, ya, beliau seorang kakek, berarti ini laki-laki, punya anak perempuan, punya anak si B, ya, ini perempuan. Lalu si B ini punya beberapa anak. Anggaplah punya 3 anak. Tadi punya 3 anak ya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Misalnya ini laki-laki, ini perempuan. Si A juga punya beberapa anak yang lain. Punya beberapa anak yang lain, ada C, ada D, dan seterusnya. Ya. B meninggal lebih dulu. Misalnya meninggal tahun 2010. Lalu setelah itu si A meninggal di tahun 2012 misalnya. Baik. Kalau kita lihat dari posisi ini, maka cucunya A dari B tidak berhak dapat warisan. Kenapa? Terhalang dengan keberadaan C dan D. Misalnya C ini laki-laki, ya. D juga laki-laki misalnya. Karena cucu terhalang dengan keberadaan anak laki-laki. Sudah? Karena dia terhalang, maka dia tidak berhak dapat warisan. Lalu si A merasa, wah kasihan nanti anaknya B yang nggak dapat warisan. Kemudian si A ini ngasih wasiat, ya. Ngasih wasiat berupa kebun, sepetak kebun ke ketiga cucunya ini. Nah, ini boleh ataukah tidak? Pertama, karena ini wasiat, maka kebun ini maksimal nilainya adalah 1/3 dari total harta si A. Sehingga perlu dihitung harta si A itu berapa. Nah, harta si A ada 3 kebun dengan luas yang sama, misalnya. Karena hartanya si A ada 3 kebun dengan luas yang sama, nggak masalah ini ditunaikan. Karena dia tidak kurang dari atau tidak lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Sudah? Tapi kalau lebih dari 1/3, menunggu kerelaan C dan D. Mau nggak wasiat bapak si A diserahkan kepada cucunya lebih dari 1/3? Kalau mereka nggak ridho, tunaikan yang 1/3. Tapi sisanya dikembalikan kepada C dan D. Seperti pembahasan kemarin. Sehingga di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu, sebelum kebun ini dialihkan menjadi hak milik 3 cucunya tadi, Anda perlu tahu terlebih dahulu total nilai harta yang dimiliki oleh si A. Sudah? Selanjutnya, jika sudah sah misalnya ya, ini tidak lebih dari 1/3. Anggaplah demikian. Kebun ini sah secara wasiat tidak lebih dari 1/3. Selanjutnya, bagaimana cara pembagiannya? Apakah mengikuti pembagian 2/1? 2/1 itu berlaku untuk warisan. Sedangkan wasiat tidak berlaku 2/1. Terus status tanah ini milik siapa? Ya milik bertiga. Milik bertiga yang disebut dengan syirkah, sehingga mereka melakukan syirkah amlak. Anda kenali jenis syirkah ini, nanti ini akan banyak kita pakai dalam pembahasan masalah warisan dan wasiat. Syirkah amlak itu adalah objek yang dimiliki bersama, baik melalui akad maupun tidak melalui akad. Misalnya, A, B, C, urunan 100 juta, 100, 100, 100. Terkumpul uang 300. Dipakai beli mobil X misalnya.
Maka mobil X ini milik siapa? Milik 3 orang tadi. Nah, satu benda milik 3 orang, itu berarti 3 orang tadi melakukan syirkah amlak. Nah, syirkah amlak itu ada yang melalui akad, seperti kasus tadi, orang urunan mobil dengan nilai yang sama. Ada juga yang tanpa akad. Tanpa akad. Contohnya, wasiat ini. A ngasih kepada cucu-cucunya sebidang tanah. Padahal mereka nggak pernah punya akad untuk memiliki sebidang tanah ini. Berarti dia terjadi syirkah amlak tanpa akad. Dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Baik. Selanjutnya, ketika dia sudah menjadi objek syirkah amlak, berarti milik bertiga. Nah, milik bertiga porsinya berapa? Karena tidak ada ketentuan 2:1, maka dibagi 3, sama rata. Baik yang perempuan maupun laki-laki. Loh Pak, itu kan harta peninggalan. Betul, tapi ini statusnya wasiat, bukan warisan. Statusnya wasiat, bukan warisan. Sehingga insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Beralih ke kasus yang kedua yang Anda tanyakan ya. Ibu Anda nikah siri. Lalu setelah ibu mati, setelah ibu Anda meninggal, sang suaminya menguasai seluruh hartanya dengan alasan nikah siri. Sebenarnya ini sangat lemah sekali dari sisi hukum negara. Cuman ya, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Sebaiknya Anda telusuri dulu mana yang merupakan harta ibu dan mana yang merupakan harta suami ibu. Setelah ditelusuri, oh harta ibu sekian, harta suami ibu sekian. Sudah, anak berhak terhadap harta ibu. Itu sangat mudah sekali karena nikah siri nggak punya kekuatan. Bisa jadi malah ayah atau suami ibu tadi, sepeser pun dia nggak dapat warisan. Dia nggak punya surat apapun. Anda tinggal datang ke notaris, kemudian membuat pernyataan bahwasanya saya adalah keturunan dari ibu ini, maka keturunan itu yang paling berat. Sedangkan si suami ini, dia surat nikah nggak punya. Nikahnya siri. Dia nggak bisa menguasai objek itu. Kalau ini kita bicara rodo atos ya, bicara dengan cara yang lebih, dalam tanda kutip, lebih keras, dengan melibatkan pengadilan, maka di posisi ini Anda lebih kuat dibandingkan suami yang dia tidak memiliki surat nikah. Wallahu a'lam. Bolehkah al-wasi? Al-wasi berarti orang yang mendapatkan amanah wasiat mengembangkan harta wasiat sebelum ditunaikan. Jawabannya, bolehkah orang menggunakan harta amanah sebelum ditunaikan? Takmir masjid, Jumat kemarin, buka kotak infak yang paling besar di masjid. Setelah dibuka, dihitung dapat 10 juta. Dan kegunaan dari infak masjid adalah mau dipakai untuk renovasi. Padahal ketika itu renovasi baru perencanaan dan mungkin pelaksanaannya tahun depan. Sehingga takmir cuma ngumpulin duit saja. Baru nanti uangnya kepakai tahun depan. Bolehkah takmir menggunakan uang ini untuk usaha biar berkembang? Jawabannya, nggak boleh. Itu berbahaya. Karena jika dipakai untuk usaha, ada potensi apa? Gagal. Ini kan bukan duit dia. Itu duit amanah. Dia mendapatkan amanah untuk memegang uang itu dan menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Maka jika takmir menggunakan uang itu untuk unit usaha, baik pribadinya maupun dikembangkan agar nanti bisa ada hasil, ya ini menyalahi amanah dan hukumnya tidak diperbolehkan. Tayyib. Karena itu, bagi al-wasi yang dia mendapatkan amanah, maka dia tunaikan persis sebagaimana yang disampaikan oleh si calon mayit al-musi yang memberikan amanah wasiat, kecuali jika di situ ada unsur
membahayakan bagi objek wasiat. Misalnya, ini kalau saya biarkan harta itu akan habis atau rusak misalnya. Akhirnya dijual. Misalnya orang berwasiat, saya berwasiat tolong beras ini nanti kasihkan kepada si A. Nah, si A di mana? Oh, si A masih berada di luar kota. Kapan si A akan datang ke sini? Mungkin tahun depan. Beras dibiarin sampai setahun, wah itu bisa berbahaya, bisa rusak. Akhirnya al-wasi berinisiatif, ini harus diamankan nih beras. Dijual. Dapat duit. Nah, nanti ketika si A datang, sampaikan. Saya itu mendapatkan titipan untuk menyerahkan beras ini kepada kamu. Tapi karena kamu pulangnya tahun depan, maka berasnya saya jual. Sekarang jadi duit, ini akan saya belikan beras, sama seperti yang dulu. Tidak ada kekurangan sama sekali, ya. Dan akan saya serahkan ke kamu. Insya Allah diperbolehkan. Dan ini dilakukan dalam rangka untuk mengamankan objek wasiat. Wallahu ta'ala alam. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Maka jangan sampai ahli waris menghalangi pelunasan utang setelah meninggalnya mayit. Kasihan dia. Kalau dia masih punya harta, selesaikan utangnya. Nabi SAW ketika didatangkan seorang jenazah yang punya utang, beliau nggak mau nyolati. Dan beliau serahkan kepada sahabat. Sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyolati. Sampai Abu Qatadah angkat tangan. Utang beliau ya Rasulullah yang nilainya 2 dinar. Dinarani alayya. 2 dinar tanggung jawab saya. Barulah Nabi SAW mau mensolati. Setelah Nabi SAW mensolati, jenazah dimakamkan. Tidak berlalu lama Nabi SAW tanya lagi. Mungkin besoknya gitu. Nabi SAW langsung tanya kepada Abu Qatadah. Gimana nasib 2 dinar? Belum dilunasi. Tanya lagi di kesempatan yang lain. Gimana nasib 2 dinar? Belum ya Rasulullah. Sampai akhirnya karena Abu Qatadah malu ditanya terus, langsung beli lunasi. Lapor Abu Qatadah. Sudah saya lunasi ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Al-ana qad baridat jildu. Sekarang barulah kulitnya bisa mendingin. Masya Allah. Padahal jamaah, dalam kasus ini, ya, sudah ditanggung oleh orang lain. Namun, itu belum bisa menenangkan bagi mayit sampai dilunasi. Maka bedakan antara menanggung dengan melunasi. Karena itu, jangan halangi utangnya mayit segera dilunasi. Karena merasa, saya butuh harta ini. Ini kan warisan untuk saya. Belum jadi warisan bagi ahli waris, belum jadi warisan Anda jika utangnya mayit belum lunas. Karena batasan tentang kapan harta peninggalan mayit itu jadi warisan, pendapat yang lebih mendekati, dan itu pendapat Malikiyah, adalah sejak utangnya mayit lunas. Nah, ketika dipakai untuk melunasi utang mayit, kok habis? Ya tidak ada warisan. Terus kalau misalnya dipakai untuk melunasi utang mayit, kok kurang? Kalau kurang, apakah ahli waris berkewajiban untuk nambahi? Pendapat yang kuat tidak. Sehingga itu menjadi tanggung jawab mayit sendiri. Sehingga harta warisan, jika mayit punya utang, itu dipakai untuk melunasi utang. Jika habis, nggak ada yang tersisa, berarti nggak ada warisan. Jika lebih, ada yang tersisa, itu dipakai untuk melunasi utang. Jika kurang, sudah semuanya dibayarkan, habis hartanya, utangnya masih ada yang belum dilunasi. Apakah ahli waris berkewajiban untuk melunasi utang ini? Jawabannya tidak. Dan itu menjadi tanggung jawab mayit. Wallahu ta'ala a'lam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.